Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tut Yendi. Kita akan kembali berbincang tentang warung pro rakyat. Bang Rizwan, ini yang menarik ini, sekali lagi masyarakat ini terus mempertanyakan bagaimana kita bisa menekan harga itu supaya kualitas tetap tapi harga bersaing. Ini gimana nih tekniknya? Misalnya dari kembali tadi 9 bahan pokok ini. Ya, pertama kita siasati mulai dari riset harga sembako yang ada di pusat. Iya. Nah, ternyata selama ini kenapa ini dimainkan oleh oknum-oknum calo? Iya. Mafia-mafia yang di dalam sembako itu seperti mafia gula misalnya, mafia beras dan lain sebagainya. Yang menyiapkan harga itu tinggi karena dia sudah dari tahun ke-1, tahun kedua dan tahun selanjutnya. Nah, bedanya WPR, dia langsung dari tangan ke-1, dari hukum. Ya. Itu yang pertama. Seperti misalnya kayak beras, kita langsung giling langsung, kita olah, kita beli namanya gabah kering. Iya, gabah kering. Iya, kita beli gabah kering dengan rendemen sekitar 65%, dengan kualitas pabrik mutu terjamin. Iya. Sama dengan hasil pabrik yang ada di Metro. Iya, oke, nanti dulu menarik. Ini kalau kita bicara pabrik, berarti kan kita bicara nilai, bicara duit, bicara anggaran gitu. Ini bagaimana dari CP Tulang Bawang Bangkit ini menyiasati? Kita kan mau buat pabrik ini. Dari mana nih dana kita untuk membuat pabrik sehingga kita bisa mengolah beras ini tadi? Pertama, kita memang awal ini kan swadaya, kawan-kawan pemilik saham lah. Iya. Nah, yang kedua memang kita didukung dari perbankan yang BUMN. Setelah dia berjalan ya? Iya, setelah berjalan memang dari di atas 6 bulan berjalan. Ini ada pinjaman dana lunak, dana kur yang bunganya 0,6%. Iya. Nah, dari 200 juta sampai 500 juta. Ada juga yang tanpa anggunan, kalau memang nama daripada orang itu baik, by checkingnya tidak bermasalah, maka dia dibantu tanpa anggunan sekitar 50 juta. Nah, dana-dana itulah yang kita kawal, yang kita gelontorkan kepada masyarakat agar mereka bisa punya home industri kecil. Oh, gitu. Jadi ke depan mereka tidak lagi yang namanya mereka jual gabah. Iya, jual gabah. Mereka sudah jual beras. Dan itu bagi kami adalah sebuah motivasi dan lapangan kerja buat masyarakat yang ada. Iya, bagus sekali. Nah, jadi seperti bahan pokok yang lain, gula dan minyak kelapa itu gimana menyiasatinya? Nah, kalau minyak goreng dan minyak goreng kan kita langganan dengan SIP. Nah, SIP itu lebih murah meskipun jumlahnya tidak seperti Fortune. Kalau Fortune kan dia agak mahal, tapi memang netonya itu agak 1 kilo dia. Kalau SIP kan tidak. Misalnya di warung itu harga 9.500, kita jual 9.000. Di warung kita. Iya. Nah, terus kayak semen itu kan selama ini kan dari Batu Raja dibawa ke Teluk, ke Panjang melalui kereta. Itu transportnya luar biasa besar. Iya. Dari Panjang dibawa lagi dia ke distributor lagi ke di sini gitu loh. Iya. Nah, hari ini tidak, kita putus mata rantai itu. Jadi kita membuat buka DO langsung dari pabrik Batu Raja, langsung pakai tronton, langsung ke tulang bawang. Kita punya gudang di tulang bawang itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi harga kita terus lagi ada, kalau BUMN itu kan ada CSR. Iya. Nah, CSR itu juga kita berikan kepada masyarakat dengan kita bantukan dengan piatu masjid, pondok pesantren. Kita lagi support ini bangun pondok pesantren di Menggala di depan LP sebelah kanan. Pondok pesantren Al Hikmah Bani Urip. Itu kita support di situ. Nah, terus kita lagi bangun masjid juga nilainya angka sekitar 7 miliar yang ada di Etanol, Bawang. Nah, itu kita lagi support tentang kegiatan-kegiatan juga untuk misalnya bedah rumah nanti. Oh, terus berlanjut ke sana. Jadi WPR ini bukan semata-mata kita hanya dagang. Tapi kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial 2,5% kita semua sepakat untuk mendistribusikan itu. Oh iya. Selain daripada itu ada CSR-nya. Nah, hak kewajiban sosialnya kita berikan kepada masyarakat. Kalau begitu ya, Pak. Iya. Nah, saya ke Bung Tommy dulu. Iya. Jadi gini Bung Tommy, saat membawa barang itu berdasarkan pesanan dulu, apa kita memang sudah tahu hari-hari tertentunya pas kita mau masuk sana? Kita berdasarkan pesanan tuh, karena kita juga kan bisa melayani via online, WhatsApp, Facebook kan kita ada. Oh, media sosial kita pakai juga ya? Iya.
Iya. Jadi mereka pesan, nanti barang kita antarkan. Iya. Jadi pernah nggak ada kendala kalau pesanan kita itu mereka pesan nyampe ke kita bawa barang itu ada komplain dari itu, ada nggak seperti itu? Alhamdulillah belum tuh. Belum pernah ya. Bagus ya. Ya. Itu hanya seputar Banjarmasin, Bung Tommy. Sementara ini saya mulai situ tuh. Dari situ Iya. ya. Iya. Yang luasnya itu Pak Solehin. Iya. Jadi Pak Solehin ini kalau dia jalan itu bawa karyawan apa sendiri itu? Kalau kita bawa karyawan. Bawa karyawan ya. Bawa mobil kan? Iya. Bawa orang satu. Jadi kan kalau kawasnya lebar, seperti kalau kan sampai masuk ke Mesuji sana, itu sekaligus bawa barangnya apa kita sekarang antar dulu satu mobil, pulang lagi, antar lagi gitu, bagaimana? Enggak, kalau saya contoh kalau masuk daerah Rojitu, Iya. kita di sana nginap, Pak. Oh, nginap. Iya, soalnya kita bawa barang bukan bawa barang pesanan aja. Oh iya. Di samping kita bawa barang pesanan, kita bawa barang yang lainnya. Kita order. Iya, jadi kita nggak harus order, kita pulang lagi ngambil barang lagi. Sedangkan jalan kan posisi jalan masih sana kan parah. Iya. Iya, gitu ya. Iya. Ada hal-hal lain misalnya yang misalnya dia perlu ditambahkan kantor untuk Bapak berdua sebagai delivery gitu kan? Menurut Bapak apa lagi yang perlu diperbaiki atau ditambah itu? Ya, kalau ini mungkin nanti koordinasi lagi masalah kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita kan sekarang masih menyediakan kan barang-barang sembako. Nanti contohnya yang lain-lain gitu. Seperti apa itu Bang Tommy yang kebutuhan masyarakat yang lain? Yang seperti kebutuhan pampers. Oh, seperti itu. Iya, itu kan sudah masuk dalam kebutuhan pokok. Sekarang ya. Iya, tuh pampers kan buat anak balita, bayi kan. Iya. Banyak kan pakai kayak gitu. Oh, iya, hal-hal seperti itu tuh perlu ya. Kalau obat-obatan gimana? Obat-obatan ya mungkin depannya bisa tuh itu obat-obatan. Ini belum berjalan ya kita ya. Belum, kalau obat-obatan iya. ya. Berarti lingkupnya masih besar ini, Bung Rizwan, tugas WPR ini. Iya. Iya. Kalau kita berdagang ini Pak, sebagai pedagang ini apa kira-kira yang perlu diperbaiki atau perlu revisi perbaikan dari WPR ini? Kalau menurut Bapak ini? Kalau untuk dagang ini, untuk warung-warung sudah istilahnya ada terima kasih benar Mas karena nggak belanja ke pasar lagi. Karena WPR udah datangkan barang-barang. Iya. Ada nggak permintaan masyarakat yang belum bisa dipenuhi? Misalnya ada mereka pesan apa tapi WPR belum menyiapkan? Belum Mas. Belum ada. Belum ada ya. Sementara ini siap ya. Iya. Jadi warung Bapak itu lengkap ya? Lengkap. Minyak kelapa, semua bahan pokok itu ada. Ada, berikut material ada Mas. Berikut material ada. Itu termasuk garam segala macam kita itu ada semua. Sudah kita tangani ya. Iya. Ya oke Pak Bung Rizwan. Ini apa kira-kira WPR ini perlu andil dari pemerintah daerah? Sebenarnya sinergi banget. Ya. Kenapa saya bilang harus sinergi banget? Ya. Karena BMW itu bergerak melayani warga. Nah ini warga sekarang lagi bergerak melayani pemerintah. Ya. Kan ini pucuk dicinta ulang tiba. Bagus berarti bisa sinkron ya kalau kita berjalan satu ya. Ya kan selama ini mungkin pemerintahan juga mencari leader-leader terbaik di mana tentang kadang mendorong mobil yang tidak ada mesin. Iya. Itu memberikan sebuah program juga masyarakat tidak paham apa itu program. Nah hari ini masyarakat dengan gemblengan COVID, ya kita nekat, kita mencari solusi jalan keluar. Iya. Bukan hanya untuk pribadi kan, untuk teman-teman semua, untuk lapangan kerja yang lain. Nah terus terang anggaran kita di pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang itu sangat luar biasa itu untuk kebutuhan bagaimana mendongkrak sebuah perekonomian, ekonomi kerakyatan lah. Iya. Nah tetapi juga di situ harus dilakukan dengan efektif dan efisien gitu. Nah bagaimana kita membawa nama besar Tulang Bawang ini seperti misalnya zaman nenek moyang kita dulu menggalakkan Paris Lampung. Terkenal di Den Haag Belanda itu adalah menggala itu adalah ekspor lada hitam terbesar. Artinya dari dulu menggala ini punya nama besar.
Nah, kalau misalnya singkong kita olah buat sabun, buat biogas, kita tidak lagi tertekan dengan tengkulak. Harga bisa kita stabilkan. Harga bisa distabilkan. Mungkin sisa bisa kita buat obat nyamuk, kulitnya bisa kita buat pupuk, misalnya pupuk organik misalnya. Iya. Tidak ada lagi yang tersisa dari singkong itu. Nah, kita kasih terobosan padi, tidak ada lagi yang tersisa. Artinya di 2 tahun lagi masa kepemimpinan pemerintahan Win Hen ini. Iya. Artinya bisa memberikan sebuah motivasi untuk bagaimana membangun swasembada. Iya. Apa pernah ada upaya dari CP Tulang Bawang Bangkit ini menghubungi pemerintah daerah? Kita belum ke sana. Belum ke sana ya. Tapi ke depan? Ya, ke depan mungkin kita akan berikan surat. Kita akan minta audiensi kepada beliau selaku pemerintah daerah. Bagaimana beliau juga membantu mensupport. Ya. Nah, karena kita juga mengharumkan nama daripada BMW ya. Iya. Nah, tentang pemerintahan hari ini, kenapa kemarin pada saat launching kita tidak undang beliau? Karena kemarin memang mendekati dalam situasi yang sensitif sekali. Iya. Dalam keadaan COVID-19. Iya, COVID-19 beliau lagi sibuk, terus kita tidak ada keberpihakan dengan kelompok A dan kelompok B. Iya. Kita ingin di sini menjadi sebuah netralitas dan tetap bagaimana mempersatukan bangsa ini. Tentunya tulang bawang lah. Oke, sip. Saya rasa cukup ya, dialog kita pada pagi hari ini. Saudara, masyarakat selalu diresahkan oleh meningkatnya harga bahan pokok. Ada berbagai kalangan yang melakukan tindakan untuk menekan harga ini supaya tetap stabil. Namun sifatnya hanya temporer dan sementara. Kita perlu tindakan yang sifatnya betul-betul bisa membantu dan nyata untuk masyarakat. Dan WPR ini telah menjadi contoh dan inspirasi kita bersama agar semua pihak terkait dapat ikut andil bagaimana bisa meringankan beban masyarakat. Baiklah, saya rasa cukup dialog kita pada pagi hari ini. Tetap bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tudiendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami dalam acara Digas bersama Tudiendi untuk mengulas topik hangat secara tegas, akurat, dan berimbang.